Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, ya, Kamis tanggal 29 April tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu pertahankan mahkotamu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan ini sangat sulit untuk memulai sesuatu. Tetapi kenyataannya lebih sulit lagi untuk mempertahankan sesuatu yang telah kita raih. Mengapa? Karena ada banyak ujian dalam perjalanan kehidupan ini. Dan untuk bisa mempertahankan apa yang telah kita raih tersebut, tentu butuh semangat pantang menyerah, sebagaimana seorang atlet yang berlatih dengan keras setiap hari tanpa kenal lelah demi satu tujuan, yaitu menjadi juara dan meraih medali ataupun piala. Saudara yang terkasih, begitu juga dalam perjalanan kekristenan ini. Setiap kita adalah atlet-atlet yang sedang berjuang dalam sebuah kejuaraan iman. Berjuang berarti berusaha dengan penuh semangat dan tekad yang tinggi. Karena dalam kamus atlet tidak ada istilah bermalas-malasan di saat berlatih atau bertanding. Sebagai atlet saudara-saudara yang disebut atlet rohani, Rasul Paulus juga bertekad untuk mampu menyelesaikan perlombaan dengan baik. Karena itu, dia selalu berusaha hidup dalam Tuhan. Karena ia percaya ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mampu menyelesaikan perlombaan dengan baik sampai garis akhir. Setiap kemenangan pasti menghasilkan medali, piala ataupun mahkota. Alkitab dengan jelas menyatakan ada mahkota-mahkota yang disediakan Tuhan bagi orang percaya, di antaranya saudara-saudara, mahkota abadi yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat ke-25, mahkota kemegahan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat ke-19, mahkota kehidupan tertulis dalam Yakobus 1 ayat ke-12, mahkota kebenaran tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, dan juga mahkota kemuliaan yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-4. Ini adalah bukti betapa Tuhan sangat menghargai setiap orang percaya yang tetap di dalam kebenaran. Oleh karena itu, dalam 1 Korintus 15 ayat ke-58 dikatakan, saudara-saudara, karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hal inilah yang membuat Tuhan Allah memperkatakan sebagaimana sapaan kita saat ini kepada jemaat Philadelphia. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Artinya apa? Artinya jemaat Philadelphia dinasehatkan agar terus berjuang mempertahankan iman dan keselamatan yang telah mereka terima. Jangan sampai mereka menyerah di tengah jalan, melainkan berlarilah sedemikian rupa sampai menuju finish. Saudara yang terkasih, pesan penting ini tentu berlaku juga bagi kita semua. Hari-hari yang kita hadapi sungguh-sungguh sulit. Banyak persoalan. Ada begitu banyak godaan sepanjang perjalanan hidup kita yang siap membuat kita keluar dari rel
yang benar, baik yang nyata-nyata maupun yang terselubung. Godaan bisa timbul dari segala arah, saudara-saudara. Jika tidak hati-hati, setiap saat kita bisa terpeleset dan terjerumus, jatuh ke dalam jebakan muslihat iblis. Akibatnya, mahkota kehidupan pun akan sirna lepas dari kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, melalui sapaan ini marilah kita tetap serius dalam menjaga diri kita, agar jangan sampai murka Allah jatuh kepada kita dan mahkota kehidupan pun berlalu dari kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk meraih piala, untuk menjaga mahkota yang ada dalam kehidupan kami yang telah Engkau berikan. Bapa di surga, mari Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam hidup kami sehingga mampu bertumbuh berkembang. Olehnya Bapa, setiap para pendengar dimanapun mereka berada bisa semakin disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan yang akan bersaksi dalam kehidupannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa, izinkan setiap pendengar ketika mereka lemah, mereka beroleh kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka beroleh kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu pasti akan terjadi. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak yang telah Engkau titipkan, berikan kepintaran, berikan hikmat dan bijaksana. Yang belum mempunyai pekerjaan, Engkau berikan Tuhan pekerjaan. Yang belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh. Yang belum mempunyai anak, Engkau berikan momongan bagi mereka. Hanya kepadamu hamba mengadu dan memohon. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk semua keluargaku, yang jauh maupun yang dekat. Lindungi mereka, jagai hidup mereka. Terkhusus yang sakit Tuhan, tidak henti-hentinya hamba berdoa untuk Itoku Mama Ella, berikan kesembuhan. Itu Mama Roma, itu Elga, begitu juga itu Kardo. Tidak terlepas adikku Hermantono dan semua saudara-saudaraku Tuhan, dari keluarga Tambunan maupun Sitangga. Hamba memohon agar Tuhan yang selalu berkuasa di dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka rindukan akan nyata tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk istriku dan anak-anakku. Mari balut bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga hati mereka hanya selalu tertuju kepada Tuhan, sehingga hidup mereka hanya selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terkhusus Tuhan Yesus, istriku berikan hikmat dan bijaksana, sehingga ia Tuhan melayani jiwa-jiwa dengan baik dan banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Begitu juga Tuhan anakku Kristian yang akan melangkah memasuki perguruan tinggi, sertai Tuhan dia di dalam ujian, sehingga apa yang ia rindukan ia akan dapatkan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.